Di, era Ya, ekonomi baru atau new economy. Nah, apakah artinya dengan ini BNI Asset Management sendiri sudah semakin memperbesar begitu Pak, portofolio di sektor-sektor teknologi? kita lihat terus gitu ya, kalau dalam memperbesar ada, karena sebelumnya tidak ada, memang ada. Tapi kalau dibandingkan besar, saya harus jujur bilang bahwa ada sektor-sektor lain yang lebih besar daripada teknologi ini. Jadi kayak misalnya perbankan, gitu, consumer, itu udah sektor yang sudah ada di kita. Jadi kita tetap ada di situ, nah, cuman memang ada beberapa pengurangan di sektor lain dan kita masukkan beberapa sektor-sektor apa namanya teknologi lah ke dalam aset-aset kita. Dan pada saat yang sama, saya juga lihat di sini juga sebetulnya gara-gara pandemi ini juga membuat old economy istilahnya, beberapa pemain-pemain lama itu juga beradaptasi dalam arti merubah pola berbisnis, di mana kita sama-sama lihat beberapa perbankan besar itu juga merubah bisnis bankingnya menjadi lebih ke user friendly, lebih banyak menggunakan jaringan internet segala macam. Nah ini yang saya pikir akan menjadi katalis baru ke depan, karena istilahnya nggak cuma pemain baru yang lama, tapi juga ada pemain-pemain lama yang bisa adaptasi. Ini juga akan menjadi emiten-emiten unggulan ke depannya seperti itu. Karena memang nggak bisa lepas, saya pikir new economy one thing, tapi memang pada saat yang sama mempunyai valuasi yang mahal. Pada saat yang sama, saya juga lihat ada sektor-sektor fundamental yang old economy itu masih mempunyai valuasi yang menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak perbankan, mungkin properti, itu saya pikir satu sektor yang mungkin ke depan juga masih akan ada. Nah ini yang mungkin kita lihat secara valuasi masih menarik buat dimasukkan ke dalam portfolio. Jadi kita akan balance portfolio kita sedemikian rupa sehingga bisa memanfaatkan momentum yang ada ke depan seperti itu. Oke, kemudian tadi Anda juga sempat menyebutkan begitu Pak, lebih berhati-hati terhadap, SBN. Nah, kemudian menurut Anda memang seperti apa sih Pak harapannya ataupun juga ekspektasi terkait dengan, surat berharga negara ini? Apakah memang ada kekhawatiran terkait dengan tapering off sehingga nanti dananya juga turut ditarik oleh para investor asing atau seperti apa Pak? Kalau saya lihat terakhir ya 2 bulan terakhir gitu, justru yang saya lihat itu investor asing mulai banyak masuk ke Indonesia gitu. Di mana kalau kita sama-sama lihat apa namanya, kalau lihat hampir 2 tahun terakhir ini kan istilahnya mental investor asing keluar dari pasar Indonesia, dan nggak bisa dipungkirin gitu kalau saya lihat ke market gitu, kalau di dunia kita ratain, kita lihat gitu, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memberikan suku bunga yang termasuk paling tinggi gitu. Nah ini yang saya pikir dengan katakanlah SBN 10 tahun yang 6% itu termasuk mungkin tiga yang paling tinggi di saat ini di Asia. Nah ini yang mungkin akan attract masuk ke Indonesia. Tapi memang kalau melihat pendek itu memang ke depan ini katakanlah 2022, 2023 itu mungkin dengan membaiknya perekonomian Indonesia ini dan adanya wacana tapering dari Amerika, itu juga pasti akan disikapi oleh pemerintah dengan nanti pada akhirnya itu akan naik suku bunga. Walaupun itu adalah yang paling akhir, karena saya pikir di sini pemerintah masih punya banyak gitu tenaga di mana atau upaya untuk satu kayak sekarang sudah dilakukan mengurangi istilahnya apa namanya pembelian SBN. Kedua, saya juga mulai lihat di sini kalau ada pertumbuhan kredit yang semakin tinggi, ini baru akan ada tekanan di SBN. Jadi kalau saya lihat secara jangka pendek, SBN masih tetap memberikan peluang menarik gitu ya bagi investor, terutama investor-investor yang kurang begitu suka dengan volatilitas. Walaupun ke depan untuk jangka panjang dengan adanya tapering ini juga harusnya itu akan berdampak sedikit tidak favorable buat fixed income market. Tapi ini juga sebetulnya bisa disiasati oleh investor dengan memilih SBN-SBN yang mempunyai durasi yang lebih pendek, karena pada dasarnya obligasi-obligasi dengan durasi panjang itu mempunyai volatilitas yang tinggi. Jadi saran saya mungkin beberapa investor untuk mulai sedikit ngalihin ke kalau mau tetap di obligasi itu dengan obligasi yang mempunyai jangka waktu investasi yang lebih pendek.